Halo, halo. Kali ini kita ketemu lagi di rekaman dari materi minggu keempat, estetika. Yang akan kita bahas kali ini adalah painting sebagai filosofi, yang artinya lukisan itu punya cara ya. Nanti digambarkan itu sesuai dengan ilmu tampilan optik, seperti yang kita lihat di minggu lalu, tapi juga sebuah metode merepresentasikan kenyataan. Terus kita akan berlanjut nanti ke kapitalisme. Oke. Nah, sebagai latar belakang kita mencoba mengingat dulu, kita melanjutkan dari apa yang sudah terjadi di Renaissance kemarin, di bahasan kita minggu lalu ya. Nah, ilmu pengetahuan itu mengambil posisi prioritas. Kalau kita lihat di Renaissance, di Western Art Review waktu saya bahas itu kan, kita melihat bahwa manusia menjadi sadar bahwa ilmu pengetahuan itu membuat mereka jadi lebih manusiawi, dan juga zamannya betul-betul mendukung mereka untuk lebih mementingkan itu ya, rasio dan menggunakan ilmu untuk menyelesaikan masalah. Karena sudah melalui segitu lama periode di abad pertengahan yang terlalu kental dengan kekelaman dan juga agama, yang mana mereka merasa sepertinya tidak ada solusi juga gitu di belakang itu. Jadi makanya mereka mulai berpikir untuk berpaling ke sesuatu yang mungkin lebih scientific, lebih bisa diandalkan, dan pada ujungnya nanti kita juga akan melihat ada kekuatan bourgeois, elit yang sebetulnya eksploitatif kali ini. Nah, disitulah kita akan mulai melihat melebarnya kekuasaan uang, ekonomi, kapitalisme, dan ujungnya akan merambah pada penjajahan. Ya. Oke, yang kita mau bahas pertama kali adalah painting as philosophy. Apa sih painting as philosophy itu? Jadi maksudnya pengetahuan melukis. Nah, kalau kita kembali ke pemikiran klasik ya di Yunani kuno, kita berpikir tentang bagaimana sebuah lukisan itu harus menggunakan fisika-fisika atau pengetahuan-pengetahuan akan biologi, akan matematis. Jadi sebetulnya sebuah lukisan itu membutuhkan ilmu pengetahuan lain ya, yang membuat dia jadi bisa dilihat seperti mata kita melihat gitu. Jadi kalau di dunia game sekarang, ketika orang membuat game itu dia harus memperhitungkan engine-nya misalkan. Bagaimana engine itu memperhitungkan cahaya yang dihasilkan. Kalau seorang tokoh kita melihat dari perspektif ini, apakah pantulan cerminnya tuh misalnya seperti demikian rupa. Kalau kita tembak lempar bola atau kita tembak sebuah peluru, apakah dia akan meninggalkan bekas di dinding misalnya. Itu kan semua sebuah sistem kenyataan tiruan yang dibuat di dalam sebuah dunia gitu ya, kalau dalam game. Tapi di dalam lukisan berarti para penciptanya itu juga harus melalui proses itu. Jadi seperti lukisan yang kita lihat sekarang nih, Saint John the Baptist itu kan tidak akan mungkin lukisan ini dibuat oleh Da Vinci tanpa dia mempelajari anatomi fisik seorang manusia. Jadi pasti dia akan entah mencari model atau dia mempelajari dari mayat yang dia suka bongkar-bongkar itu ya pada era itu. Terus dia mencoba menggambarkan tekstur rambut misalkan. Terus kalau cahayanya hanya menggunakan satu sumber pencahayaan, seperti apa cahaya itu akan menyinari, seberapa jauh cahaya itu akan mati gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita bisa pahami adalah painting as philosophy itu mereka menggunakan berbagai macam ilmu pengetahuan sehingga bisa menciptakan sebuah gambaran yang nyata, realitas, berdasarkan pemikiran saintifik tadi, secara perspektif saintifik ya. Nah, itu semua bisa kita cek kalau bukunya Da Vinci sendiri itu ada di Trattato della Pittura, atau kalau diartiin artinya Treatise on Paintings, atau peraturan-peraturan dalam melukis. Nah, saya tinggalin
si itunya sendiri, bukunya, kalian bisa cek ya di bacaan kita. Boleh dilihat sekilas aja apa sih yang dia bahas sampai sedemikian rupa gitu. Kalian bisa lihat bahwa bahasannya itu kira-kira ya seperti tadi tuh, bagaimana menggambarkan sesuatu supaya kelihatan sesuai dengan standarnya gitu, supaya terlihat enak. Kalau yang lebih modern ada The Science of Paintings. Jadi boleh coba lihat di situ juga. Nah, pada zaman ini juga Da Vinci dan banyak seniman-seniman lain, mereka dianggap sebagai pencipta sebetulnya ya. Jadi Da Vinci terutama satu orang yang bukan hanya dianggap sebagai seorang seniman, tapi juga inventor, penemu. Bayangkan dia memikirkan bukan hanya bagaimana cara membuat sebuah lukisan yang bagus atau fresko yang bagus, tapi juga memikirkan mekanisme. Bayangkan di mana dia harus bikin seperti di gambar yang ada ya, itu hasil dari copotan dari buku notes yang dia punya itu, beberapa kodeks ya. Itu ada banyak banget dan saya tinggalin link di situ kalau kalian mau lihat. Misalnya seperti mekanisme bell di situ ya, bagaimana dia bekerja, ditariknya seperti apa supaya dia bisa bunyi, seperti apa mekanismenya, yang mana yang akan bergerak, yang mana yang punya tumpuan, yang mana yang punya engsel gitu. Sebuah crossbow misalnya gitu, gimana dibuatnya pada hari itu. Itu semua dipikirkan oleh orang-orang seperti ini. Nah, seniman pada hari ini sih mungkin tidak akan memikirkan hal seperti ini ya, tapi untuk ukuran Da Vinci itu bukan sebuah halangan. Dia malah merasa bahwa itu masih bagian dari apa yang saya bisa rambah menurut dia. Jadi dipikirkan juga. Nah, jadi dari ide tersebut kita bisa melihat bahwa seniman dan pencipta itu kurang lebih dia masuk pada kategori atau pada area yang sama tuh di situ ya. Maka seniman dianggap sebagai pemikir, seniman dianggap sebagai seorang jenius, dan seniman dianggap sebagai seorang penemu. Karena tendensinya dalam menciptakan sebuah karya, misalnya pada lukisan itu menggunakan berbagai macam ilmu seperti tadi ya, maka ada sebuah tendensi berpikir bahwa seni itu mengimitasi hidup atau seni itu mengimitasi alam. Ya kan? Nah, Da Vinci sendiri kita bisa lihat di quote-nya yang ada di kiri bawah itu, dia merasa bahwa semakin kita mampu untuk menciptakan alam semirip mungkin, artinya kita semacam kembali lagi ke alam itu sendiri. Nah, ini agak berbeda dengan pemikiran mimetiknya Plato ya. Jadi mungkin iya mereka masih mencoba mencari sebuah idealisme yang mereka kejar, tapi melalui sebuah teknologi ini. Jadi bukan berarti sesuatu yang keluar dari trah pemikiran idealisme atau mimesis, tapi kita masuk pada cara berpikir di mana kita bisa membuatnya lebih baik, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi tentunya kita bisa lihat sudah tidak lagi ada kaitan dengan dewa-dewi Olympus ya di sini. Yang ada malah dia entah menjadi sekuler atau bisa juga masih ada kaitan keagamaan tersebut. Nah, ini akan kita bahas di kelas, jadi nanti kalian bisa coba pikirkan harus menggunakan apa nih supaya bisa tercapai wujud sedemikian rupa dari Mona Lisa, dan mengapa lukisan ini bisa dianggap indah pada ujungnya. Nah, karena seniman juga banyak diminta oleh kaum borjuis ya pada hari itu, entah mereka sebagai arsitek, karena mereka juga mampu untuk menciptakan sebuah desain arsitektur, mereka juga mampu menghias rumah, mereka mampu membuat fresko,
Mereka juga suka dipanggil untuk melukis anggota keluarga atau sebuah pemilik ya, sebuah apa namanya, majikan yang utama misalkan. Ya salah satunya orang itu adalah Lorenzo de Medici misalkan. Nah ini seorang yang betul-betul kaya dan dia punya banyak uang untuk menyewa para seniman tersebut gitu. Jadi dia sering sekali membuka kesempatan memberikan komisi gitu ya, commission pada para seniman-seniman itu. Jadi di sini kita lihat mulai ada tendensi di mana karya itu menjadi simbol kekayaan sebetulnya. Dan kaum borjuis ini menjadi melihat karya seni sebagai harta. Di mana tadinya kebanyakan karya itu hanya dipergunakan untuk agama, kali ini dia menjadi simbol kekayaan juga. Ya. Maka muncullah sebuah istilah yang namanya objet d'art. Kalau seandainya di bahasa Prancis itu berarti dia objek seni sebetulnya. Jadi objek yang hanya bisa dinikmati tanpa dia menjadi fungsional biasanya. Tapi walaupun tertentu biasanya suka ada ya dalam bentuk kotak yang sudah dihias supaya kotaknya bisa dipakai. Tapi kebanyakan dia hanya berupa sebuah benda yang dinikmati dengan cara dilihat. Nah, itu juga menjadi sebuah benda yang ya bisa dibilang bisa dikoleksi, bisa juga dibilang sebagai souvenir, tanda akan kekayaan, bisa juga seperti itu ya, karena benda-benda ini biasanya cenderung eksotis, cenderung indah dan dia dikoleksi. Nah, apa yang saya maksud lukisan sebagai gambaran kekayaan? Ada sebuah kebiasaan di tahun-tahun itu ya, kira-kira di era Age of Enlightenment dibilangnya. Jadi ini kita bergerak setelah keluar dari era Renaissance. Kita melihat ada banyak orang-orang kaya yang dulu mengkoleksi lukisan. Dan lukisan itu betul-betul dipajang di galerinya untuk keperluan ya pamor sebetulnya ya, jadi menunjukkan kekayaan. Nah, itulah yang membuat kebiasaan inilah yang membuat pada era-era sekarang kita melihat lukisan-lukisan klasik atau lukisan-lukisan yang pada abad 15, 16 atau sebelumnya itu sebuah benda yang berharga sekali. Dan itulah juga mengapa sistem museum misalkan bisa terbentuk ya, karena mereka dijaga dengan ketat gitu, karena dianggap barang-barang ini menjadi sangat-sangat mahal gitu nilainya. Itu adalah sebuah kebiasaan barat. Sedangkan di timur biasanya kebanyakan karya-karya seninya kan masih bersifat keperluan keagamaan ya, masih lumayan statis di situ. Jadi kita sebetulnya pada zaman-zaman ini belum terlalu menyadari akan itu. Jadi keperluannya memang tidak bisa diukur secara uang, tapi lebih pada ritual. Ya, ini juga sama. Dan yang saya mau highlight di sini adalah si koleksi dari banyak lukisan-lukisan itu terkadang bukan hanya sekedar sebagai ekspresi kekayaan seorang borjuis ya, sebagai seseorang yang punya status tinggi, tapi juga tempat berkumpul dan sebuah simbol status jadinya. Jadi yang kita bicara juga masalah banyak orang nih ya, banyak orang dengan selera standar yang tinggi. Maka itu menjadi sebuah representasi simbol kekayaan, simbol kelas di situ. Nah, pembicaraan kita mulai mengarah ke sana. Jadi pertanyaannya nanti, apakah sesuatu yang menyimbolkan kekayaan itu indah? Gitu. Banyak lukisan-lukisan tersebut pada Age of Enlightenment itu dia
meneruskan tradisi dari Renaissance ya tentunya, yang dimana para seniman itu banyak diberikan commission oleh kliennya. Jadi kliennya biasanya meminta siapa untuk dilukiskan. Bisa dirinya sendiri, bisa anaknya. Dalam kasus misalnya Las Meninas di lukisan ini, itu artinya si orang tua dari putri kecil yang ada di tengah itu menyewa Diego Velázquez untuk melukis anaknya di situ ya. Dan ada sebuah konsep yang memang terus-menerus dimunculkan kira-kira di era ini adalah sovereign's eye, di mana pusat perhatian tertuju pada si orang yang dilukiskan itu. Dan kita bisa melihat biasanya mereka selalu mempunyai postur yang dominan. Dia menempati ruang yang berada di tengah, di mana itu selalu menarik perhatian sebetulnya ya. Nah, karena kekayaan itu berakumulasi di Eropa, kekuatan perdagangan dan lain sebagainya, maka mereka memilih untuk melakukan ekspedisi keluar dari daerahnya sendiri. Nah, dari situlah mulai tercetuskan ide-ide akan penjelajahan dan bahkan kolonisasi jadinya. Ya, kita bisa coba lihat ya, jadi ada orang-orang seperti Amerigo Vespucci, yang mana orang Itali sebetulnya, menemukan benua Amerika. Ada Columbus, ada Vasco da Gama, dan ada lain-lain ya di situ. Nah, orang-orang ini semuanya keluar untuk mencoba mencari area-area yang baru. Nah, karena ekspansi tersebut, maka muncullah sebetulnya satu ide yang namanya othering, otherness dan othering. Saya mungkin mulai dulu dari others ya. Kalau others itu maksudnya kan orang lain. Kalau kita menempatkan sudut pandang kita dari orang yang menjajah, misalkan, kalau kita berarti coba kita tempatkan sudut pandang kita dari kalau kita misalnya menjadi orang Belanda gitu ya. Berarti others-nya orang Belanda adalah jajahan mereka, atau orang yang berada di luar orang Belanda. Jadi orang Belanda melihat orang Indonesia itu others. Orang Indonesia adalah others artinya. Karena kita bukan bule, kita bukan orang Belanda. Ya. Kalau orang Belanda pergi ke Tiongkok misalnya, ke Cina, maka dia akan melihat orang-orang Cina di sana sebagai others. Nah, other itu orang lain, pokoknya ya, orang lain selain kita. Makanya di situ saya taruh ada us versus them. Nah, ide itu yang membuat bagaimana ide eksplorasi tadi itu menjadi sebuah kolonisasi kan. Karena ketika kita sudah sampai, kita di area orang yang baru, kita duduki, dan kita bisa eksploitasi mereka. Karena kita tidak punya rasa prihatin terhadap mereka, tidak punya rasa simpati terhadap mereka. Karena itu orang lain. Mereka itu others, bukan kita. Apakah kita mau menindas orang-orang kita sendiri? Ya kan, pikirannya seperti itu kan? Enggak biasanya ya. Nah, ide others, orang lain, itu terbentuk melalui proses yang namanya othering. Jadi othering adalah kata kerja. Nah, istilah ini dimunculkan oleh Gayatri Chakravorty Spivak. Nah, perlu saya garis bawahi, ini adalah pemikir yang sudah modern. Jadi tahun 1985 ketika dia pertama kali mengeluarkan istilah itu dan dia membahasnya, dia sebetulnya membahasnya sebagai mencoba mendekonstruksi apa yang orang Inggris lakukan pada orang India. Ya, India itu dulu dijajah Inggris, oke. Jadi dia mencoba membahas itu. Proses ini mungkin boleh disimpan dulu. Kalau untuk pada zamannya ini seperti loncat keluar dari zamannya. Tapi anyway, proses othering ini nanti bisa kita pakai ketika kita sudah masuk di area-area yang lebih modern ya. Mungkin di minggu 9 atau minggu 10 nanti kita akan bisa melihat dan menggunakan bagaimana sesuatu itu dianggap sebagai others gitu. Ya.
Kira-kira seperti itulah prosesnya, bagaimana sesuatu tuh menjadi others, karena kita dilihat atau melihat orang lain yang di luar dari lingkaran kita. Ya, karena orang-orang yang kita lihat itu sebagai orang asing, orang lain, maka tidak aneh apabila ada sebuah konsep yang namanya Wunderkammer, kalau bahasa Jermannya. Atau kalau kita translasiin ke bahasa Indonesia berarti ya lemari tempat barang-barang yang eksotis tuh disimpan gitu ya. Atau bahasa Inggrisnya Cabinet of Curiosity. Cabinet of Curiosity itu isinya apa? Barang-barang rampasan dari area jajahan. Jadi orang bule yang pertama kali turun ke Indonesia misalkan, dia tidak pernah melihat trofi tanduk lembu misalkan yang dikumpulkan sama orang-orang dari suku tertentu. Maka akan mereka kumpulkan. Karena mereka melihat itu sebagai benda yang, oh ini menarik ya gitu. Terus sama halnya juga ketika penjajah masuk dan mendarat di area Amazon misalkan. Dan mereka menemukan peradaban Inka atau Maya gitu ya. Itu banyak sekali peninggalan-peninggalannya yang di-plunder atau dibajak, dihancurkan, dicuri, dan dibawa balik gitu sama mereka. Jadi itulah sebabnya kenapa museum-museum mereka itu menempatkan benda-benda demikian rupa yang sebetulnya adalah hasil jarahan. Ya. Nah, ini adalah salah satu penyebab. Jadi pada abad ke-17 itu terjadi krisis hebat sebetulnya, yang mana karena jalur eksplorasi tersebut merebak di mana-mana dan mereka banyak sekali membawa kembali logam-logam mulia ya, dan yang saya maksud adalah emas, silver, kuningan gitu, tapi emas terutama. Jadi yang terjadi adalah karena emasnya masuk dalam jumlah yang banyak kembali pulang ke Eropa, yang terjadi adalah invasi. Inflasi ini menyebabkan harga uang di Eropa sendiri tidak punya arti atau nilainya berkurang ya, karena ya jadi banyak gitu loh jumlahnya, dan makanya banyak orang-orang kaya yang baru yang muncul. Nah, kelas-kelas yang muncul ini, jadi yang tadinya miskin ya, misalkan ya, gara-gara dia pulang bawa emas, dia jadi kaya. Maka dia mengisi kelas-kelas baru. Jadi kelas menengah bisa dibilang kelas menengah, atau bisa jadi yang kelas menengah menjadi kelas kaya di situ. Nah, karena hadirnya orang-orang yang kelas baru ini, maka kelas-kelas yang tadinya betul-betul borjuis, kaum nobilitas, misalnya nobility ya, orang-orang bangsawan ya, itu menjadi merasa terancam di sini pada era ini. Nah, ini kira-kira kalau kita bahas era-eranya mungkin sekitar era-era barok, neoklasik ya di sini. Nah, jadi ada sebuah keinginan secara estetikanya untuk membuktikan pakem keindahan. Nah, di sini kita tidak lagi ngomongin masalah hanya keindahan tok. Kita ngomongin masalah selera dan bagaimana menentukan selera yang bagus dan yang jelek. Nah, di sini menjadi rumit memang, karena kita sebagai orang modern, kita paham bahwa bahasan estetika itu juga punya sisi subjektif ya. Tapi orang-orang ini nanti akan mencoba untuk membongkar dan menciptakan sebuah sistem di mana kita bisa menentukan yang mana yang baik dan yang jelek dan yang bagus ya, kira-kira seperti itu. Dan kaum bangsawan yang bisa menentukan jelek dan bagus ini seolah-olah mereka mendapat afirmasi atau konfirmasi untuk dirinya sendiri bahwa saya betul-betul kaum bangsawan yang punya modal untuk menikmati sesuatu dan
peka dalam menikmati sesuatu. Gitu ya. Nah, saya against nilai-nilai seperti itu, makanya saya selalu bongkar kan ke kalian cara bacanya gimana gitu, saya kasih tahu. Karena saya mencoba untuk itu ternyata bisa kok dilatih ke semua orang. Jadi bukan hanya masalah cuman gara-gara saya peka maka saya lebih hebat dari orang-orang tertentu gitu kan, enggak ya. Nah, karena ngomongin masalah standar selera, kan kita jadi ngomongin ada orang-orang tertentu yang punya konsep-konsep dan teori-teori yang dimana konsep dan teori tersebut mencoba untuk memberikan justifikasi nih yang bagaimana cara menikmati seni dan bagaimana yang menganggap seni itu bisa dianggap murni, bagus dan tidak dibuat-buat. Ya, jadi tujuannya adalah memang selain pembuktian, teori-teori yang ada di sini dan konsep-konsep yang ada di era ini adalah untuk membuat orang-orang kaum bangsawan ini benar-benar memiliki tempat yang legitimate gitu di posisi mereka. Karena kan orang-orang yang OKB ini, yang kayak orang-orang kaya yang baru ini, mereka mencoba untuk berusaha untuk diterima, dicap sebagai orang kaya dan bangsawan juga gitu. Nah, kaum bangsawannya otomatis menjadi gerah kan, mereka jadi merasa nggak bisa nih orang ini bukan orang-orang kita nih, ini OKB nih gitu. Jadi dia mencoba untuk menolak ya. Nah, kita akan mencoba membahas ada beberapa orang di sini. Sebetulnya ada lebih dari 3 orang, cuman saya batasin aja. Ada Earl of Shaftesbury di situ. Di situ dia ngomongin tentang seni tanpa pamrih katanya. Disinterestedness dan indera seni moral. Ini akan membingungkan kalau saya cuma nyebut seni tanpa pamrih, apa artinya itu. Jadi kayak nggak make sense. Terus ada 2 orang, ada Leibniz dan ada Blaise Pascal. Mereka punya ide konsep yang disebut sebagai, ini bahasa Prancis ya, nyebutnya tuh je ne sais quoi. Terus ada lagi satu lagi yang diomongin oleh Leibniz atau Blaise Pascal atau dua-duanya, dia ngomongin masalah selera kelas di situ. Terus nanti ada David Hume yang ngomongin tentang penilaian standar selera. Jadi kalian akan lihat metodenya yang mereka pakai seperti David Hume nanti. Apa yang menurut dia orang ini nih bisa dinyatakan benar-benar ngerti atau enggak akan seni gitu ya, kurang lebih. Nah, proses mereka dalam mencapai justifikasi tersebut tuh, yang mana yang betul-betul bermodal untuk bisa baca seni, yang mana yang tidak, itu adalah sebetulnya proses othering juga. Ya, konsep tadi yang kita lihat itu. Jadi mereka mengotherskan orang yang bukan bangsawan. Jadi kita bukan lagi ngomong masalah siapa yang dijajah dan menjajah, tapi masalah siapa yang bangsawan dan siapa yang bukan bangsawan. Ya. Oke. Kita coba bahas dulu Earl of Shaftesbury, atau nama asli dia Anthony Ashley Cooper kalau nggak salah. Tapi ya kita sebut aja si Earl of Shaftesbury gitu ya. Dia punya konsep yang namanya konsep inward eye atau indera moral sebagai indera seni. Terus ada konsep disinterestedness, ketanpa pamrihan kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, Shaftesbury berpikir bahwa setiap orang terlahir dengan mata batin katanya, atau inward eye, yang mampu mengenali keindahan. Nah, menurut dia keindahan dan kebaikan moral adalah satu hal yang sama. Jadi dia juga menyebut bahwa walaupun dia menyatakan semua orang terlahir ya, jadi secara universal punya mata batin atau inward eye ini, tapi
ini semacam perlu dilatih gitu. Jadi dia juga setuju bahwa biasanya orang-orang yang bangsawan itu mungkin lebih sering ya melihat karya-karya yang mungkin dianggap indah. Jika indah maka moral gitu kan, maka baik. Itu perlu dilatih. Maka orang-orang yang baru mungkin menjadi dianggap tidak gitu ya, tidak peka terhadap hal itu. Nah, peka atau tidaknya sebuah karya gitu maksudnya ya, yang menentukan sebuah karya itu bagus apa tidak, atau judgement kita menjadi bagus apa tidak akan sebuah seni itu adalah konsep ketanpa pamrihan tadi. Kita coba bahas masalah disinterestedness ini secara simple aja. Ini sebuah kelas activity, tapi saya akan gunakan contoh ini gitu ya. Nah, permasalahan disinterestedness adalah begini. Kalau misalkan kalian dikasih pilihan mau liburan ke Switzerland dengan tinggal di hotel Villa Honeck, atau kalian mengunjungi langsung Gunung Bromo dengan pemandangan dia matahari terbit ya misalnya, tanpa embel-embel tinggal di hotel mewah atau apapun gitu ya. Jadi betul-betul satu menikmati pemandangan alam, dan satu lagi menikmati pemandangan alam Switzerland tapi lewat hotel mahal. Yang mana yang kamu pilih? Dua-duanya sama saja menikmati pemandangan alam. Cuman bedanya adalah yang satunya, yang di Switzerland, kamu menikmati pemandangan alam dari hotel mahal. Dan itu hotelnya beneran ada. Kalau kamu cari di YouTube, keren banget emang hotelnya. Tapi yang jadi masalah sekarang di sini, dua-duanya indah, memang kita bisa bilang indah. Cuman sunrise di Gunung Bromo itu disinterested, tanpa pamrih. Nah, ini berkenaan dengan konsep karya seni yang langsung menonjok itu, seperti apa yang Longinus bilang ya di pertemuan yang lalu. Jadi kalau seandainya dia sublim itu kan susah ditolak ya. Dan secara umum sesuatu yang mimetik seperti di Plato itu juga kan susah untuk ditolak sama insting manusia kita. Kita pasti akan bilang indah. Dua-duanya indah memang, Bromo sama Switzerland ini. Switzerland itu Lake Lucerne namanya ya, Danau Lucerne. Tapi yang bikin dia jadi tidak tanpa pamrih di Switzerland adalah kamu bisa bilang itu indah karena kamu punya keinginan untuk menunjukkan pamor. Kamu bisa tinggal di hotel bintang 5. Gitu. Nah, judgement masalah taste yang indah dan yang tidak itu jadi masuk pada konsep ini. Earl of Shaftesbury mungkin akan bertanya nanti ke orang, ketika kamu melihat ini, kamu pengen karena hotelnya atau karena pemandangannya? Karena pemandangan dua-duanya gratis, tidak membutuhkan uang, ya kan? Nah, jadi apakah kita mampu memisahkan yang mana yang membuat kita jadi suka dan yang mana yang tidak? Tujuan konsep disinterestedness ini muncul adalah karena kaum orang kaya baru tadi, mereka mencoba untuk menjadikan diri mereka legitimate sebagai bangsawan, ya kan? Minta diakui juga. Dan cara mereka secara vulgar untuk mencapai pengakuan status itu adalah dengan konsumsi besar-besaran. Ya, saya tidak bilang bahwa yang kaum nobilitas yang aslinya tidak konsumsi besar-besaran, iya juga gitu ya. Cuman ya itulah cara mereka untuk memisahkan diri bahwa lu bener gak punya modalnya untuk itu gitu kan. Bukan modal uang nih, modal untuk menikmati keindahan tersebut. Apakah
lu bisa menikmati itu karena lu mencari statusnya doang. Nah, itu yang jadi permasalahan ya. Oke, yang lainnya nanti kita akan coba bahas di kelas. Oke. Nah, disinterestedness adalah permasalahan melihat sesuatu dan menyukainya tanpa memperhitungkan kegunaannya. Jadi gitu. Jadi selain dari permasalahan kelas, masalah taste, dan masalah tanpa pamrih tadi, ada satu konsep yang saya rasa kalau saya melihatnya sebagai satu tirai di mana orang-orang nobilitas itu bisa, bangsawan itu bisa menyembunyikan diri. Ya, inilah konsep yang namanya je ne sais quoi tadi. Kalau saya boleh bahas sedikit, je ne sais quoi itu apa? Je ne sais quoi itu kualitas sebuah hero atau sebuah kesatria menurut mereka. Jadi gini, ketika seseorang melihat seorang pahlawan perang misalnya pulang ke kotanya, dia akan pasti dirayakan banget ya, dirayakan, diselebrasi, dielu-elukan sekali. Dan orang itu akan dilihat ada sebuah kualitas yang bikin dia menjadi kualitas karakter ya, maksudnya ya, kualitas karakter yang bikin dia jadi gagah, berani, boleh nyombong lah misalkan gitu ya. Pokoknya seorang idaman banget gitu. Ini bukan ngomongin idealisme ya, tapi mereka bilang bahwa ada sesuatu di situ yang tidak bisa diungkapkan yang bikin seorang tersebut menjadi kelihatan megah gitu. Nah, ini juga beda ya. Ini bukan masalah dekorum dan bukan masalah sublim ya. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa disebut gitu. Ya mungkin bersebelahan dengan sublim itu, tapi bukan masalah sublim ya. Bukan masalah kita takut pada kuasa yang lebih besar. Jadi bukan masalah itu. Tapi ada sesuatu yang bikin menjadi elegan gitu. Nah, itu je ne sais quoi. Itu ada di situ. Jadi kalau seandainya kita ngomong pada sebuah karya misalnya ya, kalau kita merujuk pada Baltasar Gracian di sini, misalkan kalian ada sebuah lukisan di depan kalian yang kalau kamu ditanya di mana sih bagusnya gitu kan, kamu akan bilang, oh, lukisan ini menjadi bagus karena kalau kamu lihat lembayungnya ada suatu perasaan yang je ne sais quoi pokoknya gitu. Nah, itu kualitas yang mereka, saya nggak tahu apa nyebutnya gitu. Je ne sais quoi tuh artinya itu, saya tidak tahu apa. Jadi ini barang yang kalau menurut saya punya dua arti. Satu, benar-benar susah untuk dijelasin karena memang barangnya abstrak, sebegitu abstraknya, atau mengada-ngada gitu. Karena kalau buat saya, sebetulnya saya percaya segala sesuatu itu bisa dijelasin ya. Cuman tinggal masalah bagaimana kemampuan kita berbahasa untuk menjelaskannya gitu. Jadi untuk mereka kadang-kadang je ne sais quoi itu jadi memperhitungkan kualitas-kualitas internal mereka ke dalam taste ya. Nah, maka tempat bersembunyinya kan kelihatan tuh. Kalau menurut saya sih. Jadi satu, dia bertanya, Gracian bilang bahwa kelas bangsawan tuh punya taste karena mereka satu, ketika mereka berhubungan dengan sebuah karya, ketika mereka melihat sebuah karya ya maksudnya ya, mereka mempertanyakan apakah saya mampu berintrospeksi ke dalam diri saya sendiri ketika saya melihat karya ini gitu. Dua, apakah saya cukup murni untuk mempercayakan hati saya ketika saya melihat karya ini gitu. Membudayakan sesuatu yang elegan. Ketika saya melihat lukisan ini, apakah saya menggunakan kacamata elegan? Nah,
Jadi lagi-lagi, ini bukan hal mistis, tapi eh, apa ya, banyak banyak ngomongin konsep konsep abstrak jadinya, mata batin dalam tanda petik gitu kan. Ya, itulah kira-kira je ne sais quoi. Tapi kita lihat lebih lanjut nanti. Nah, karena tradisi dari lukisan ya yang kita udah lihat, ada tendensi untuk menunjukkan kekayaan, maka misalkan je ne sais quoi dalam praktisnya lukisan The Night Watch yang punya Rembrandt itu, ya kita bisa lihat dia sebetulnya menunjukkan figur si gubernur itu ya, kalau saya nggak salah, figur gubernur yang ada di depan, dan punya sebuah fungsi yang menunjukkan kualitas heroik tadi yang saya bilang tuh. Jadi je ne sais quoi itu kualitas heroik, dan memang tujuannya lukisan itu dibuat adalah untuk keperluan propaganda politis. Lagi-lagi ya, ya jadi agak mirip dengan bagaimana karya-karya yang ada di zaman Romawi ya, mungkin ya muncul. Cuman kalau Romawi mungkin lebih untuk politik, kalau yang ini mungkin lebih untuk pamor gitu. Ya bisa politik juga sih ya sebetulnya. Bisa sih dua-duanya. Tapi kira-kira begitu gitu ya. Je ne sais quoi sebagai kualitas hero, aura heroik dari si gubernur itu. Nah, menurut Leibniz, jadi je ne sais quoi itu juga berkenaan dengan taste ya jadinya ya. Dia lantas menarik taste itu seperti insting, dia bilang. Dibentuk oleh natur, oleh alam, dan kebiasaan. Jadi kita perlu membiasakan diri untuk melakukan pengulangan atau latihan untuk mempertajam itu. Ya, itulah sebabnya kenapa saya rasa ide ini nih ngambang. Tapi di sisi lain ada yang benernya juga, di mana je ne sais quoi itu memang ada kualitas tertentu dari sebuah karya yang ada di luar jangkauan bahasa. Jadi artinya mungkin tidak ada satu istilah atau terminologi spesifik yang kita bisa pakai untuk menjelaskan rasa yang kita alamin. Ya misalkan sedih, senang, susah, gembira, apa segala macam. Itu kan semua spektrum rasa yang simple ya, simplistik banget gitu kalau kita pakai. Tapi je ne sais quoi itu ya mungkin bisa dijelasin sih ya, cuman jadi panjang gitu. Kalau menurut saya. Jadi nggak bisa juga dibilang bahwa tidak bisa dijelasin. Nah, je ne sais quoi ini bisa kita pegang ya konsep ini, dan akan muncul nanti ke belakang karena digunakan sebagai salah satu titik masuk untuk menilai karya. Kalau pada hari ini sekarang je ne sais quoi ini sebetulnya juga masih berlangsung. Biasanya kalau kita lihat ya, orang-orang yang ada pada status tinggi, biasanya mereka mengkonsumsi barang-barang yang mahal juga ya. Tapi ketika ditanya apakah produk itu kalian betul-betul tertarik dan suka, ya itu permasalahan tadi ya, masalah tanpa pamrih apa tidak. Maksudnya tidak masalah ketika seorang perempuan misalnya ya pergi ke toko fashion, dia melihat entah baju atau tas gitu misalnya ya. Baju yang dilihat mungkin saja tanpa pamrih,
disinterested. Dalam artian bajunya dilihat, jatuh cinta pada seberapa bagusnya baju itu. Bukan seberapa mahal baju itu, bukan mereknya apa baju itu. Gitu ya. Tapi orang-orang yang memang sengaja belanja merek mahal, biasanya dorongannya adalah pamrih tadi. Bukan tanpa pamrih atau disinterestedness. Jadi kalau kita lihat je ne sais quoi pada hari ini masih berlangsung. Kadang-kadang ada kan orang yang memang beli jam mahal, katakan gitu Rolex gitu ya. Kenapa beli Rolex? Ditanya. Bisa aja dijawab, masa lu gak tahu ini Rolex? Nah, kalau jawaban dia udah seperti itu, artinya dia pamrih. Dia beli merek, bukan beli jam. Pertanyaan yang menjadi beda ketika kenapa lu suka desain jam itu? Bisa gak dia jawab? Belum tentu dia bisa jawab. Lain halnya ketika dia melihat jam itu, suka, memang jatuh cinta pada desainnya, dibeli. Meskipun mahal, oke, meskipun mahal ya. Tapi dia jatuh cinta dulu pada desain jam itu. Harga belakangan, kita nggak mikir harga dulu. Kita nggak ngelihat merek dulu. Kita lihat desain. Ya. Karena kan untuk seseorang jatuh cinta pada sebuah desain atau sebuah karya, itu bisa punya kualitas yang tidak bisa ditolak tadi itu ya. Jadi seperti misalnya dia sesuatu desain yang sublim misalnya ya, punya efek sublim itu. Jadi gak bisa ditolak. Tapi benda berpamrih, mungkin berpamrih. Merek dan harga itu dua sumber yang sudah pasti pamrih. Jadi kalau kamu mau cek seseorang ngerti memang betul-betul suka atau tidak, ya masalahnya cuma tadi. Ngerti gak dia ngejelasinnya? Belum tentu. Oke. Nah, kita sekarang mencoba melihat bagaimana David Hume, ini juga salah satu pemikir besar ya dari Inggris, dia mencoba untuk merumuskan bagaimana kita menentukan selera dari diri sendiri. Jadi Hume itu membuat sebuah model ya, dan dia memecahnya menjadi dua fase. Fase pertama adalah persepsi, dan fase kedua adalah afeksi kalau menurut dia. Jadi fase persepsi itu fase di mana kita melihat kualitas luar sebuah karya. Di situ sih saya tulisnya lukisan memang ya. Jadi misalnya warnanya, susunan, komposisi dan lain sebagainya dari sebuah lukisan. Fase kedua itu fase afeksi. Jadi menurut dia fase afeksi itu setelah kita melewati pertama, kita melihat dulu ya, kita melalui semua kualitas-kualitas fisik tadi yang menggunakan rasio itu, baru kita merasakan sesuatu di situ. Dan perasaan ini subjektif tentunya. Nah, tapi dia tidak berhenti pada fase 2. Dia memang menyadari bahwa fase kedua itu subjektif. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia malah terdorong untuk mempelajari hal yang lain. Meskipun dia menemukan selera itu privat dan subjektif, tapi tetap saja menurut dia ada sebuah karya epik, misalkan seperti Homer ya. Jadi Iliad dan Odyssey, cerita seperti Troy misalnya di zaman-zaman dulu itu, yang tetap bisa dianggap hebat dan bagus dan indah. Jadi walaupun sebuah pemahaman akan keindahan itu subjektif, dia bilang. Tapi orang-orang yang saya survei rata-rata ngomong bahwa karya epiknya Homer itu bagus. Dan kebanyakan orang bilang bahwa itu bagus, gitu. Jadi apakah artinya ada sebuah standar? Nah, itu yang dia coba pelajari di sini. Ya. Nah, menurut Hume
ada 5 poin pembentuk selera. Pertama, kepekaan imajinasi. Nah, jadi kepekaan imajinasi maksud dia adalah ada ketika orang melihat sesuatu karya ya, itu ada kualitas sekunder kan ya yang muncul bila seseorang peka. Nah, ini juga berkenaan dengan apa yang tadi Leibniz bilang. Jadi Leibniz bilang kalau orang tidak berlatih ya mungkin dia nggak tahu, jadi nggak bisa dapat apa-apa. Semakin punya pengetahuan luas kita, maka sebetulnya semakin juga peka ya kita, gitu. Nah, orang-orang tertentu yang katakan visual literasinya jelek, tidak terbiasa menyurvei banyak karya, ya mungkin dia tidak akan muncul gitu ya, imajinasi-imajinasi ini. Jadi maksudnya tidak peka imajinasi itu gimana? Gini, yang paling gampang. Saya mungkin pernah ajarin ke kalian apa yang perlu kalian bayangin waktu kalian ngelihat lukisan abstrak, ya kan? Orang di luar sana tidak punya kepekaan imajinasi untuk membayangkan sesuatu bergerak ke kanan atau ke kiri, yang mana yang berasa lebih berat atau tidak. Nah, artinya kepekaan imajinasi mereka lebih rendah daripada kalian yang mungkin sudah terbekali. Ya, kira-kira gitulah. Terus yang kedua, poin yang Hume sebut adalah kejelian nalar. Kemampuan analisa. Tuh. Jadi lagi-lagi ketika kalian dikasih satu komposisi misalkan ya, ada kalian yang udah mungkin terbiasa untuk melihat titik emphasis dari sebuah karya itu di mana, misalkan titik tariknya di mana yang paling kuat menarik pusat perhatian misalnya, yang mana yang menjadi balance. Nah, kalau kalian didesain mungkin kalian taruh segitiga di 4 pojok bidang kertas, mungkin kalian akan ngerasa bahwa keempat segitiga itu akan terasa seperti seolah-olah dia punya beban berat yang sama, maka dia menjadi balance gitu ya. Menalarnya itu juga dibutuhkan gitu, sebuah kejelian itu. Terus kemampuan perbandingan katanya. Bagaimana seseorang bisa ngomong karya itu jelek atau bagus kalau dia tidak pernah membandingkan dengan karya yang serupa pada kategori yang sama. Jadi misalnya kalau kita menggunakan kamu mau menilai dan bilang bahwa Dragon Ball itu bagus sebagai anime, tapi kalian belum pernah menyurvei anime seperti misalnya Cowboy Bebop. Kalian belum pernah membandingkan nonton Ghost in the Shell. Kalian belum pernah nonton Fist of North Star misalnya. Kan susah ya. Kalian cuma pernah nonton Dragon Ball dan bilang Dragon Ball bagus, tapi tidak pernah membandingkan dengan anime misalnya ya yang serupa. Atau apapun itulah, kamu mau bilang bahwa yang sepadan untuk perbandingan Dragon Ball itu ya anime-anime yang masih dibuat pada tahun yang sama misalkan gitu ya, ya boleh-boleh aja. Cuman maksudnya pernah menikmati anime lain gitu ya. Jadi kalian tahu kualitasnya di mana. Yang keempat adalah latihan, tuh kan jadi mirip ya, seperti apa yang dibilang siapa tadi, Leibniz ya. Terus bebas prasangka. Jadi ini poin yang terakhir dari Hume adalah harus disinterested, harus tanpa pamrih. Ketika melihat sesuatu, kita tidak boleh tertarik dengan harganya atau mereknya demi kebutuhan kita. Ya. Nah, masalah pamor itu masalah belakangan. Yang penting bagaimana kita menentukan sesuatu itu benar-benar selera tinggi, selera bagus apa tidak, gitu. Kira-kira itu yang dibahas sama David Hume. Saya tinggalin link di bawah situ kalau kalian mau baca additional reading material soal dispositional analysis. Jadi itu metodenya dia. Itu menarik kalau dipakai. Dan bukunya
ada di judulnya Of the Standard of Taste, kira-kira ya. Oke, nah materi kita untuk minggu keempat kira-kira itu. Jadi saya tinggalin lagi reading material di situ ya. Silakan dicek untuk materi yang akan datang ya. Saya cukupin sampai di sini. Kalau seandainya ada pertanyaan atau ada komentar, boleh langsung dikontak lewat forum atau boleh juga per WhatsApp. Oke. Saya tutup sampai di sini. Thank you semua.